Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya nih siswa-siswi kelas 9 SMP Muhammadiyah 8 Bekasi? Oke, sekarang ketemu lagi dengan saya Ibu Septi. Kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Buka ya bukunya halaman 5. Sudah dibuka bukunya? Oke, sudah ya. Sekarang materi kita hari ini teks laporan percobaan. Di sini tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian teks laporan. 2. Menjelaskan fungsi teks laporan. 3. Mengidentifikasi contoh teks laporan. Oke, bab 1. Silakan, sudah dibuka kan pastinya bukunya? Melaporkan hasil percobaan. Di sini melaporkan hasil percobaan ada salah satunya, 1. Mengidentifikasi informasi laporan percobaan. 2. Menyimpulkan informasi laporan. 3. Menelaah laporan percobaan. 4. Menyajikan laporan percobaan. Dan terakhir, kegiatan literasi. Teks laporan percobaan. Coba, siapa yang tahu teks laporan percobaan? Oke, teks laporan percobaan itu adalah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Itu pengertian dari teks laporan percobaan. Oke, sudah paham kan pengertian dari teks laporan percobaan? Kemudian di sini ada ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, objektif. Objektif itu datanya harus dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Jadi, kamu itu menduga buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Dan ternyata hasilnya setelah dilakukan percobaan tidak sesuai dengan dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu salah satu ciri teks laporan percobaan objektif. Kedua, berupa fakta. Kalau fakta itu berarti apa artinya? Oke, ya benar, sesuai dengan kenyataan, fakta. Kalau arti dari fakta. Nah, kalau di sini berupa fakta, hasil yang disampaikan dalam teks laporan itu benar-benar sudah dilakukan. Contoh kalimat fakta. Yang di sini ada kalimat yang kedua itu merupakan kalimat fakta. Terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Ketiga, dan terakhir ini ciri-cirinya lengkap. Kenapa harus lengkap? Karena dalam teks laporan percobaan itu harus sesuai dengan ciri-ciri kebahasaan. Seperti apa ciri-ciri kebahasanya? Yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kedua, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ketiga, menggunakan konjungsi. 4. Menggunakan istilah teknis. 5. Menggunakan kata bilangan atau numeralia. Dan terakhir, memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Sekarang struktur teks laporan percobaan. Coba, ada yang tahu apa struktur teks laporan percobaan? Oke ya, di sini struktur teks laporan percobaan yang pertama ada tujuan. Tujuan itu berisi pencapaian yang akan dituju pada percobaan tersebut. Kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan itu merupakan bahan atau benda yang digunakan pada saat
percobaan berlangsung. 3. Langkah-langkah. Langkah-langkah itu merupakan tahapan demi tahapan dalam melakukan proses percobaan. 4. Hasil. Hasil itu uraian yang dicapai dalam sebuah percobaan. Terakhir dari struktur teks laporan percobaan itu kesimpulan. Simpulan itu intisari dikaitkan dengan tujuan dalam sebuah percobaan. Jadi apa struktur teks laporan percobaan? Pertama ada apa? 1. Tujuan, kedua alat dan bahan, ketiga langkah-langkah, keempat hasil, dan terakhir kelima simpulan. Oke, sekarang langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Dalam membuat teks laporan percobaan itu pastinya ada langkah-langkah. Apa saja langkah-langkahnya? Pertama, membuat judul, kedua, menyusun kalimat pembuka, ketiga, menyusun isi laporan, keempat, menyusun kalimat penutup, kelima, merangkai dan meninjau kembali, dan terakhir, menyunting. Apa itu menyunting? Menyunting itu memperbaiki kalimat yang salah. Di sini ada contoh teks laporan percobaan. Contohnya nih, saya ambil salah satu teks laporan dalam membuat telur asin. Tadi kan strukturnya apa saja? Tujuan yang pertama. Oke ya, tujuan. Jadi tujuan kita tuh membuat telur asin tuh apa tujuannya? Tujuannya itu misalnya di sini telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi sehingga mengonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Itu ya tujuan untuk membuat telur asin. Alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja? Tentu saja pakai telur bebek ya. Telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, dan amplas. Amplas itu apa? Yang buat menghaluskan. Kemudian langkah-langkah dalam membuat telur asin. Pertama apa? Oke, pertama pastinya cuci dulu telurnya. Cuci telur bebek hingga bersih. Kedua, campurkan abu gosok. Ketiga, lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran. Dan terakhir, diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Hasil dari telur asin itu misalnya di sini hasilnya telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Pastinya kan hasilnya itu menghasilkan telur asin, ya kan? Bukan telur dadar. Dan terakhir, kesimpulan dari membuat telur asin itu dilihat dari tujuannya tadi kan membuat kesimpulan. Di sini kesimpulannya, membuat telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Nah, itu kesimpulan dari membuat telur asin. Oke, sudah paham semuanya? Oke, di sini ada tugas. Tugasnya kerjakan di buku Bahasa Indonesia halaman 9, kegiatan 1.1 menentukan fungsi teks laporan percobaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.